Halo semua, nama gue Trisna. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kalian gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja, dan jika semuanya masih aman, langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eyes, yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Ki Den Ko dan diperankan oleh Ko Cheng Tung dan Michelle Chen. Bagaimanakah alur ceritanya? Langsung saja gunakan earphone. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Cari posisi rebahan yang mantap. Mau tiduran, berdiri, duduk, bahkan kayang, silakan. Saya tidak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Di awal scene terdapat seseorang yang menyiapkan dirinya dan temannya datang untuk menyuruhnya cepat karena hari ini hari yang spesial. Ia pun memakan apel dan pergi. Scene berpindah di tahun 1994. Terdapat pria tadi di masa sekolahnya. Nama pria tersebut adalah Ko Ching Teng. Kita sebut dia Teng Ngi. Si Teng bersekolah di sekolah menengah Jing Cheng, kota Changhua. Si Teng pun memiliki teman, ada Su Bo Chun yang selalu ngaceng setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Ada Ah Ho yang badannya lebih besar dari temannya yang lain. Dan film You Are the Apple of My Eyes pun dimulai. Nyebutin nama aja sulit anjing. Setibanya ia di sekolah. Pada saat menuju ke kelas, terdapat bola basket yang mengenai kepalanya. Ternyata bola itu dari temannya yang bernama Sao. Biasanya si Teng memanggilnya dengan sebutan Busuk Sao, Sao Busu, atau Bocah Tengi. Sesampainya di kelas, si Teng melihat wanita yang kawaii. Wanita tersebut bernama Sen Chai. Sumpah susah banget nyebutin namanya, anjim. Sen merupakan wanita terpintar dan teladan di sekolahnya. Karena kecantikannya, semua teman si Teng menyukai si Sen. Aku yang menontonnya pun juga suka. Kawaii banget, cok! Tapi cuma si Teng yang biasa-biasa saja. Pada saat bel berbunyi dan pelajaran dimulai, terdapat siswa yang terlambat masuk. Siswa tersebut juga temannya si Teng, namanya Gaby. Ia biasa menyebutnya sebagai penggaruk kemaluan. Karena garuk biji mulu. Garuk biji enak sih. Apa sih? Sama seperti siswa yang lain, si Gaby juga menyukai si Sen. Karena si Teng kesal dengan Gaby yang menggaruk bijinya, ia melempar karet ke bijinya Gaby secara slow motion. Upacara bendera pun berlangsung, dan Johnny milik Chun berdiri dengan sendirinya. Sumpah anjing banget sih ini, cok! Guru killer pun datang dan menyuruh mereka bertiga untuk mengikuti upacara dengan serius. Pada saat di kelas, guru datang dan kegiatan belajar dimulai. Karena si Teng dan teman-temannya bosan dengan belajar, ia dan Chun colai di dalam kelas dan Sao menghitungnya. Berapa lamakah Dede banyak keluar? Kegiatan colai mereka pun dimulai dengan tarian. Terlalu mainstream coli di kamar mandi. Ini langsung di kelas, coy. Di kelas, anjim. Pada saat Dede bayi berada di ujung puncak, si Saul melempar karet ke arah Johnny milik si Chun. Karena hal itu, guru mendengarnya dan menyuruh si Chun menjelaskan apa yang tadi gurunya jelasin. Si Chun pun tidak bisa menjelaskannya, dan si Teng menertawai Chun karena tidak bisa menjawab. Karena si Teng ketawa, ia yang disuruh menjelaskannya sambil berdiri. Si Teng sempat menolaknya, tapi guru memaksanya untuk berdiri. Ia pun berdiri dengan celana yang masih terbuka yang membuat semua orang terkejut. Goblok banget, sumpah. Cok! Setelah itu mereka berdua dihukum karena colai di dalam kelas. Pada saat guru killer menegur mereka berdua, si Teng berkata, "Jugaan belum keluar, Pak." Shit, man! Setelah selesai menegur, guru killer memindahkan posisi duduk mereka, yang dimana si Teng duduk di depan Sen dan Chun duduk di depan temannya Sen. Guru killer pun juga menyuruh Sen untuk mengawasi si Teng agar tidak melakukan hal bodoh lagi seperti colai di dalam kelas. Pada saat di dalam kelas, si Sen mulai sering menegur si Teng ketika ia melakukan hal-hal yang ada di luar pelajaran, tapi si Teng tidak menghiraukannya. Pada saat istirahat, si Teng melihat temannya Sen menggambar di buku dan membulinya karena ia menggambar orang yang botak seperti kepalanya Saitama. Lalu si Sen datang untuk menyuruh Teng tidak mengganggu temannya. Sekolah pun selesai dan mereka pulang ke rumah masing-masing bersama-sama. Sesampainya di rumah, si Teng latihan bela diri dengan cara memukul-mukul tembok rumahnya tanpa menggunakan busana sedikit pun. Mataku anjim. Setelah selesai, ia pun pergi makan bersama kedua orang tuanya, masih dengan telanjang bulat. Bapaknya juga sama anjing, tapi masih pakai kolor sih.
Ini si Teng curinya berkelantungan. Bapak Teng pun menasihati Teng agar lebih niat ke sekolah karena nilai Teng paling rendah dan selalu memikirkan pacaran mulu. Si Teng menjawab, aku tidak tertarik dengan wanita. Kedua orang tuanya pun terkejut. Si Teng pun berkata, aku juga tidak tertarik dengan laki-laki. Syukurlah anakku tidak gay. Si Teng pun menceritakan ke penonton bagaimana cara teman-temannya mendekati si Sen. Yang pertama, ada si penggaruk biji. Ia mendekati Sen dengan cara melakukan trik sulap abal-abalan. Yang kedua, ada si bocah tengik. Ia mendekati Sen dengan cara menampilkan skill basketnya ke Sen. Yang ketiga, ada si Aho. Ia mendekati Sen dengan cara yang cukup biasa-biasa saja, seperti bicara topik yang disukai Sen. Dan yang terakhir, ada si pengaceng Chun. Ia mendekati Sen dengan cara yang pasti cewek tidak mau, yaitu memainkan suling. Ya gua nggak tahu itu apa nama alatnya ya, gua sebut suling aja karena mirip bentukannya. Di depan kamarnya Sen, si Teng pun juga mempunyai wanita yang ia suka, tapi cuma wanita hayalan. Jonas banget coy. Sama. Setelah itu ia pun melanjutkan hobinya yaitu colai. Paginya guru yang lagi haid datang. Apesnya si Sen lupa membawa buku. Pada saat guru menyuruh siswa yang tidak membawa buku berdiri, si Teng langsung memberikan bukunya ke Sen dan ia yang dikorbankan. Ia pun dihukum karena hal tersebut. Keesokan harinya di sekolah, pada saat menikmati makanan yang datang si Sen untuk berterima kasih kepada Teng karena memberikan buku kemarin. Lalu datang si Sao mengajak bermain basket. Mereka berdua pun pergi. Pulangnya si Sen kembali menemui si Teng untuk memberikan soal ujian dan buku soal matematika agar si Teng mengerjakan soal tersebut, lalu si Sen memeriksanya besok. Alasan si Sen melakukan itu agar si Teng menjadi pria yang lebih giat belajar dan tidak dipandang rendah oleh orang lain. Malamnya ia masih telanjang bulat dan melihat soal yang diberikan oleh Sen. Ia pun mengerjakannya. Besoknya si Sen meminta soal yang dikerjakan Teng lalu memeriksanya. Karena banyak yang salah, si Sen menjelaskan cara menjawab yang benar hingga membuat si Teng mengerti. Malamnya si Teng kembali menyelesaikan soal yang diberikan Sen. Karena pusing dan tidak mengerti dengan soalnya, ia pun curhat dengan anjingnya yang sedang sangni. Setelah itu ibunya datang memberikan makanan dan menyemangati Teng yang sedang belajar, serta menyuruh Teng untuk menghemat tisu karena tisu Teng cepat habis karena sering pakai coli. Ia pun belajar sampai ketiduran yang diiringi suara kucing lagi gelut. Besoknya si Sen kembali memeriksanya dan menyuruh Teng untuk mengkoreksinya. Teman-temannya pun dibuat bingung dengan hal tersebut. Si Teng pun belajar bahasa Inggris sebaring ia modal di kamar mandi dan juga di teras rumahnya, sehingga membuat semua orang di sana terganggu dan si Teng berkata, "I fuck you." Esoknya ada pembagian hasil ujian dan si Teng mendapatkan peningkatan nilai. Setelah selesai bermain basket, si Sen bertanya mengenai mayat hidup yang digosipkan oleh netizen. Si Teng pun mengetahui hal itu dan menakut-nakuti mereka berdua. Dan di cerita tersebut terlihat vampir Cina yang sedang lompat-lompat lalu jatuh karena menginjak botol Yakult di sana. Si Sao pun melihat mereka bertiga. Pada saat Teng pipis, Sao menghampiri Teng dan meminta bantuan untuk membuat surat cinta untuk Sen karena hubungan Teng dan juga Sen mulai dekat. Jadi ia meminta Teng untuk membantunya. Jika ia mau dan berhasil, si Teng akan ditraktir dan membelikan sebuah kartu limited edition. Pada saat kerja bakti di sekolah, si Sen menyuruh Teng untuk belajar malamnya di sekolah bersama dengannya. Malam-malam di sekolah berdua. Malam pun tiba. Si Teng memberikan surat cinta yang ia tulis dari Sao untuk si Sen. Si Sen pun membacanya yang diiringi dengan cuplikan yang membuat wanita-wanita meleleh melihatnya. Sayangnya, si Sen tahu bahwa surat itu si Teng yang membuatnya dan mengatakan bahwa tulisan si Teng sangatlah buruk. Si Teng pun mengatakan, walaupun aku tampan dan pemberani, kamu jangan gampang jatuh cinta padaku. Ger banget, anjing. Si Sen menjawab, terima kasih, tapi aku tidak suka dengan laki-laki yang lebih bodoh dariku. Si Teng tidak terima dan bertaruh jika Sen menang dari Teng di ujian bulanan, si Sen bebas menyuruh Teng apapun. Tapi jika Teng yang menang, si Sen harus mengikat rambutnya selama sebulan. Bisa aja si Bambang. Si Sen pun tidak peduli karena hal tersebut tidak mungkin. Iya sih. Si Teng yang mendengarnya makin terpesona dengan si Sen dan mulai muncul rasa suka. Si Sen pun selalu memeriksa soal yang dikerjakan Teng dan si Teng makin giat belajar bersama si Sen. Dan dari situlah benih-benih cinta mereka berdua muncul.
Sampailah di penentuan nilai dan si Sen memenangkan taruhan tersebut. Malamnya pada saat belajar, si Teng pergi ke barbershop untuk merubah rambutnya menjadi Saitama. Sesampainya di sekolah, Sen melihat Teng yang kepalanya botak. Ia pun tertawa. Alasan Teng melakukan itu karena Teng merasa berhutang kepada Sen setelah gagal taruhan. Keesokan harinya, Teng dan teman-temannya melihat Sen yang rambutnya diikat, dan itu merupakan damage bagi para pria. Teman-teman Teng pun merasa bahwa Sen menyukai si Teng. Jika tidak, kenapa Sen mengikat rambutnya? Padahal ia menang taruhan. Oleh karena itu, si Teng merasa giat belajar ternyata menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Ya iyalah, yang diajak sekawaii itu jelas menyenangkan. Scene berpindah, terdapat sebuah razia karena ada uang kas yang hilang dan mengira bahwa salah satu dari mereka lah yang mencurinya. Karena tidak ada yang mau mengaku, guru tersebut menyuruh muridnya untuk menulis nama yang sekiranya mencuri. Jadi game Among Us. Sao pun berdiri dan protes karena tidak terima disuruh menuduh teman kelasnya sendiri yang diikuti dengan Teng dan teman-teman yang lain, bahkan si Sen. Si guru pun menyuruh mereka semua memberikan tasnya. Semua murid pun melempar tasnya ke guru. Mamam. Dan karena hal tersebut, Teng dan kawan-kawan serta Sen pun dihukum. Sen pun menangis karena hal tersebut. Teng dan kawan-kawan pun menghiburnya hingga membuat ia tersenyum kembali. Singkat cerita, mereka pun lulus. Nggak kayak gua, jalur COVID. Anjim! Malah curhat. Dan mulai mengikuti tes untuk bisa masuk perguruan tinggi. Pada saat musim panas, mereka semua berlibur ke pantai untuk bersenang-senang sebelum mereka memiliki kesibukan dan mengejar cita-cita masing-masing. Setelah selesai bermain, mereka semua mengatakan cita-cita mereka yang ingin diwujudkan. Scene berpindah, terlihat Teng sedang melukis dan terdapat telepon masuk dari Sen. Ia langsung mengangkatnya dan terdengar si Sen menangis. Si Teng langsung menuju ke sana untuk menenangkannya. Alasan si Sen menangis karena nilai ujiannya tidak bagus. Karena ingusnya kemana-mana, si Teng memberikan tisu, tapi tisunya cuma satu karena habis dipakai colai. Wait a minute, jangan-jangan itu tisu, entahlah. Ia pun memberikan bajunya untuk mengusap ingus dari tangisan Sen. Dirasa momennya tepat, si Teng mengatakan perasaannya ke Sen. Aku suka bapakmu. Dan mengelus-elus pundak si Sen. Singkat cerita, teman-teman Teng sudah menjalani kesibukannya masing-masing. Si Aho masuk universitas jurusan bisnis manajemen, si Geibi masuk universitas jurusan TI, dan si Sao masuk universitas jurusan kimia, farma, si Sen masuk Universitas of Education. Pada saat menunggu kereta, si Teng memberikan baju yang ia lukis waktu itu kepada Sen. Si Teng pun berkata kepada Sen, Sen, jangan biarkan laki-laki terlalu cepat mengejarmu. Si Sen hanya tersipu malu. Saai lu. Anjim. Oh ya, ada si Ngaceng. Ia gagal ujian dan menjadi pengangguran. Tahun 1997, terlihat pesta dansa yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan si Teng mengeluh karena bukan tangan Sen yang pertama kali ia pegang, melainkan Dan di asramanya rata-rata bergosip tentang hantu, tapi paling sering mengenai monster berkaki 4. Skip! Si Teng pun mempunyai teman baru di asramanya. Ada Lun, anaknya Jim Parah, ada Yichi, Wibu Nolep, dan Han yang sudah mempersiapkan dirinya untuk S2. Setelah itu mereka pun nobar di situs internet positif yang harus pakai VPN biar masuk. Anjim! Setelah menonton, si Teng pun menelpon Sen setiap malam. Libur Natal pun tiba. Teng dan Sen berjalan-jalan berdua yang diiringi oleh musik romantis yang entah artinya apa. Si Sen pun bertanya kepada Teng, apakah Teng benar menyukai Sen? Si Teng pun terus bilang, iya, aku menyukaimu. Dan si Sen mengatakan bahwa ia memiliki sifat yang mudah kesal dengan hal-hal kecil sampai berantem dengan adiknya sendiri. Tapi Teng tidak memperdulikannya dan masih menyukai Sen apa adanya. Setelah itu mereka berdua pun menghidupkan balon udara dan menulis harapan ataupun keinginan mereka berdua. Sebelum melepaskan balonnya, si Teng mengatakan bahwa ia sangat menyukai Sen, amat sangat menyukainya dan akan mendapatkan si Sen 10 juta %. Si Sen pun bertanya apakah si Teng ingin tahu jawabannya karena si Sen bisa menjawabnya sekarang. Duk 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 duk. Begitulah dadanya berdetak. Kalau aku di posisinya Teng sama juga sih. Langsung keringat dingin, Cok.
Si Teng pun menjawab tidak karena ia belum siap menerima jawabannya dan masih ingin tetap menyukai Sen. Ya kalau ditolak kan jadi patah hati gitu dan timbul rasa kecewa. Makanya ia ingin tetap seperti itu. Balon pun dilepas dan melayang ke udara. Pada saat mandi ia pun berpikir keras tentang apa yang harus ia tunjukkan biar Sen terkesan. Ia pun mendapatkan sebuah ide yaitu membuat sebuah pertandingan adu fisik seperti MMA di sana. Pada saat menelpon, ia pun memberitahu Sen mengenai pertandingan yang ia buat. Si Sen pun kesal dan tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi si Teng tetap kekeh untuk melakukannya. Sampailah di pertandingan Teng melawan anak taekwondo. Ia pun sempat kewalahan melawannya. Dan si Sen ada di sana melihat ia bergelut. Singkat cerita pertandingan selesai dan entah siapa yang menang. Setelah itu Teng bertemu dan berbincang dengan Sen. Dan Sen mengomeli Teng karena terlalu kekanak-kanakan melakukan turnamen yang tidak ada gunanya. Si Teng pun tidak terima disebut kekanak-kanakan karena turnamen tadi merupakan pengalaman yang tidak ia lupakan dan akan melakukannya lagi. Si Sen masih tidak setuju dan masih menasihatinya. Karena Teng kesal disebut kekanak-kanakan, ia pun mengatakan, "Iya benar, aku kekanak-kanakan, baru bisa mengejar cewek serajin kamu sampai selama ini." Karena hal tersebut, si Sen menjawab, "Ya udah, kalau begitu jangan mengejarku lagi." Dan si Teng pun pergi meninggalkannya. Goblok banget, sudah tahu dinasihatin masih aja gitu. Cuk! Kabar mereka bertengkar pun tersebar ke teman-teman SMA-nya. Karena hal tersebut, si Shao pun bersemangat untuk mendekati Sen. "Tikung terus teman sendiri." Dan Aho langsung memesan tiket tercepat untuk menemui Sen. Ternyata si Aho juga sih. Si Aho pun sampai duluan dan mengajak Sen berpacaran. Sen pun mau aja. Lalu sampailah si Shao ke sana dan melihat Aho memegang tangan Sen. Karena hal tersebut, ia pun pergi dari sana dan mengelilingi daerah Taiwan bersama Teng. Mereka berdua pun bertengkar di kolom jembatan. Kehidupan Teng pun berubah setelah ia putus cinta. Dan juga ia lebih sering menonton bokep dan colai bersama teman-temannya dengan iringan peperangan. Anjing. Udahlah anjing. Pada saat Aho dan Sen minum di sebuah kafe, si Sen melihat pasangan yang lagi berantem dan baikan. Karena itu ia pun mengingat masa-masa waktu ia SMA bersama dengan Teng. Aho dan Sen pun putus dan cuma berjalan 5 bulan. Tahun 1999, paginya jam 1:30 terjadi gempa yang sangat besar. Tapi temennya mengira itu adalah hantu. Gila, ada-ada aja. Udah tahu gempa gitu dianggap hantu. Cuk! Ternyata pusat gempa ada di Taipei yang dimana Sen berkuliah di sana. Si Teng pun ingin menelpon Sen tapi karena tidak ada sinyal, ia pun pergi untuk mencari sinyal di luar. Akhirnya ia mendapatkan sinyal dan langsung menelpon Sen. Sen mengangkat telepon Teng dan mereka berdua berbicara satu sama lain mengenai kenangan dulu. Singkat cerita, Teng pun mempersiapkan diri untuk ujian S2. Karena semua orang mempersiapkan diri, ia mulai tertarik untuk menulis cerita di internet, dimanapun dan kapanpun. Terlihat teman-teman mereka sudah memiliki pekerjaan. Ada Shao yang menjual mobil di penjualan mobil bekas, ada si Gaby bekerja di perpustakaan dan masih menggoda wanita-wanita gemes dengan trik sulap abal-abalannya, ada si Aho menjadi seorang sales asuransi, dan si Ngaceng berhasil lulus dan pergi ke luar negeri sampai S2. Dan juga temannya Sen, ia menjadi orang yang sukses di antara teman-temannya yang lain, yaitu menjadi seorang desain kartun animasi yang sering ia gambar waktu Teng membuli gambarnya. Pada saat mengetik, terdapat panggilan masuk dari Sen yang mengabari bahwa ia akan menikah dengan yang lain. Tahun 2005 yang di awal scene tadi. Ternyata, hari yang dimaksud spesial adalah hari pernikahan Sen. Sampailah di pesta pernikahannya. Terlihat teman-teman Teng berkumpul dan membicarakan hal-hal konyol yang dilakukan waktu SMA. Lalu datanglah pengantin pria dan wanita yang terlihat prianya lebih tua dibandingkan Sen. Mendingan si Teng sih, tapi kayaan pria itu. Si Teng pun melihat Sen dengan hati yang tercabit-cabit karena wanita yang ia suka dari dulu sampai sekarang sudah jadi milik orang lain. Sesi foto-foto pun berlangsung. Mereka pun ingin meminta izin untuk mencium pengantin wanita. Tapi harus ada syaratnya. Mereka harus mencium pengantin pria yang akan mereka lakukan untuk pengantin wanita. Dan si Teng langsung mencium pengantin pria dengan sangat skip. Sontak teman-teman mereka terkejut dan Sen tertawa akan hal tersebut. Pada saat mencium, terlihat scene-scene yang tidak ditampilkan sebelumnya. Ada Teng yang menangis pada saat bertengkar dengan Sen, dan balon udara yang dilepaskan ternyata bertuliskan, "Baik, mari kita pacaran."
Ya kalau aja waktu itu Teng siap, mungkin mereka pacaran dan menikah. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur ayam. Cuk! Setelah mencium pengantin pria terlihat sangat syok dengan kejadian tadi. Aku di mana? Dan temen Teng langsung ikut menciumnya. Dasar gay banget. Dan film pun selesai. Kenapa endingnya gay kali ya? Iya. Ya. Yap, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film You Are the Apple of My Eyes. Filmnya menarik, dari unsur komedinya dapat, romansnya dapat, setnya juga dapat. Sangat menyedihkan. Amanat yang bisa dipetik dari film ini menurut gue, kalau kalian suka dengan seseorang atau cinta, dengarkanlah mereka dan mengerti dengan apa yang ia mau. Biar gak seperti si Tengi ini, gara-gara egonya ia tidak bisa mendapatkan wanita yang ia cinta lagi. Ditinggal nikah, ancim. Ya, aku harap kalian terhibur dengan rangkuman yang gua bawain dan ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaannya. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, dan kalian bisa like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.